Baik, bahasan berikutnya adalah bagaimana cara kita mencari potensial, atau bagaimana cara kita mencari nilai fungsi f-nya. Ya, kalau tadi em, ya kalau ya jika vektor field itu sama dengan seperti ini begitu ya. Nah, adalah maka dia adalah kita bisa menerapkan teorema tadi. Nah, kalau sudah terbukti, tadi sudah kita uji, ternyata betul, pertanyaan berikutnya bagaimana kita mencari nilai si f-nya ini. Nah, f-nya itu sama dengan apa? Tanda tanya ya. Nah, maka caranya adalah kita integralkan saja f.dr ditambahkan suatu konstan tertentu. Ya, misalnya dari C0, C-nya adalah dari 000 menuju X1, Y1, Z1. Kita bisa review lagi nih, caranya sama dengan untuk yang 2 dimensi, untuk sebuah bidang. Nah, sekarang kita akan coba cari bagaimana kalau untuk space. Cara kedua adalah antiderivative. Kita ingin mengetahui, kita tahu bahwa f sub x sama dengan 2xy. Misalnya ya, f sub y sama dengan x kuadrat y pangkat 3, z pangkat 3, dan f sub z sama dengan 3x kuadrat min 4z pangkat 3. Ya, ini dari soal yang ini ya, sepertinya nih. Ya, kan kita sudah tahu A-nya 2, B-nya 3. Jadi dimasukkan ke dalam sini, jadinya 2xy, ya, I-nya, F-nya tetap, si B-nya berubah jadi 3, maka jadi 3yz kuadrat min 4z pangkat 3. Oke. Nah, sekarang kita ingin tahu f-nya berapa. Nah, satu yang pertama yang kita ketahui tadi apa? Bahwa f sub x sama dengan 2xy. Ya, f sub x sama dengan 2xy. Kalau f diturunkan terhadap x sama dengan 2xy, maka f-nya berapa? Ya, kita integralkan begitu antiderivatifnya. Maka sama dengan berapa? Di antiderivatif terhadap x sama dengan x kuadrat y plus suatu konstanta. Konstantanya ini apa? Sebuah angka. Angkanya ini atau sebuah fungsi yang nggak ada x-nya. Ya, karena kalau fungsi nggak ada x-nya, dia hilang. Ketika diturunkan, hilang akan menjadi seperti ini. 0 di sini. Maka fungsi itu adalah fungsi, sebut saja fungsi g, yang fungsinya inputnya adalah y dan z, tidak ada x-nya. Ya, g, y, z. Oke, kita sudah dapat nih bahwa f sama dengan ini. Ya, sementara. Tapi ini masih misterius. Setelah itu kita turunkan terhadap y. Kan ini sudah terhadap x, kita turunkan terhadap y. Maka hasilnya menjadi apa? Ya, kita belum tahu. Tapi yang kita tahu bahwa kalau f diturunkan terhadap y, berdasarkan di soal, adalah x kuadrat plus z pangkat 3. X kuadrat plus z pangkat 3. Nah, kalau ini kita mau turunin saja begitu dari yang fungsi sementara yang kita ketahui, diturunkan terhadap y, hasilnya ini menjadi x kuadrat, si g ini diturunkan menjadi g sub y. Nah, ini kita lihat ini berkesesuaian. X kuadrat sama dengan x kuadrat. Ya. Dan z pangkat 3 sama dengan g sub y. Berarti g sub y sama dengan z pangkat 3. Oke. G sub y sama dengan z pangkat 3. Kalau gitu g-nya berapa? Oh, g itu ya diintegralkan atau diantiderivatifkan terhadap y. Y sama dengan y z pangkat 3 ya. Jadi kita integralkan z pangkat 3 dy sama dengan yz pangkat 3 ditambah sebuah konstanta. Sama dengan yz pangkat 3 ditambah sebuah konstanta. Kita nggak tahu konstanta ini apa, tapi anggaplah dia sebuah fungsi. Supaya kita bisa memunculkan z ya. Fungsinya, dia adalah sebuah fungsi yang hilang ketika diturunkan terhadap y dan hilang ketika diturunkan terhadap x. Ya, jadi dia hanya fungsi terhadap z saja. Ya, karena dari artinya fungsi ini tuh dia hilang dan tidak ada jejaknya ketika diturunkan terhadap x, ketika diturunkan terhadap y
di f sub x dan f sub y nggak ada jejaknya, hilang. Berarti dia adalah fungsi yang mungkin fungsi terhadap z, karena dia ketika diturunkan terhadap x hilang, diturunkan terhadap y juga hilang. Jadi kita duga dia adalah fungsi yang hanya terhadap z saja. Oke, baik. Nah, berikutnya, oke, kita dapat G sama dengan ini, ya. Oke, berarti kalau kita tanya, berarti F-nya sama dengan apa? Kembali, F itu adalah X kuadrat ditambah Y. Berarti X kuadrat, sebentar, kita pakai warna yang lain. X kuadrat ditambah Y, X kuadrat Y ditambah G. G-nya apa? Y, Z pangkat 3 ditambah HZ. Nah, oke, ini adalah fungsi sementara F, tapi kita masih misterius. H-nya berapa? Kita akan coba cari. Oke, nah, yang kita ketahui, kalau fungsi ini diturunkan terhadap, sementara ini kalau dia diturunkan terhadap Z, jadi apa? Oh, kalau dia diturunkan terhadap Z, itu sama dengan 3YZ kuadrat min 4Z pangkat 3. Ya. Dan ya, saya tulis ulang di sini mungkinnya. Berarti F sementara yang kita ketahui itu sama dengan apa? Itu sama dengan X kuadrat Y ditambah G. G-nya adalah YZ pangkat 3 ditambah HZ. X kuadrat Y ditambah Y, sebentar. YZ pangkat 3 ditambah HZ. Dan kita sementara kita tahu bahwa F sub Z berdasarkan data adalah seperti ini. Maka kalau kita turunkan saja terhadap Z, hasilnya jadi apa? Hasilnya itu akan menjadi akan F diturunkan terhadap Z kalau berdasarkan ini itu adalah 3YZ kuadrat ditambah H aksen. Begitu ya. Sehingga kita bisa disesuaikan, ya. Kita disesuaikan. Oh, ini 3YZ kuadrat. Oke, kita pakai warna lain. Ini 3YZ kuadratnya itu pasangannya dengan yang ini. Sedangkan min 4Z kuadrat pangkat 3 sama dengan H aksen. Sehingga kita bisa katakan bahwa H aksen itu sama dengan min 4Z pangkat 3. Ya, pasangannya sudah match begitu ya, 3YZ kuadrat, min 4Z pangkat 3 sama dengan H, berarti H aksen, berarti H aksen sama dengan min 4Z pangkat 3. Sehingga H berapa? H-nya ya kita integralkan, ya. Kita integralkan min 4Z pangkat 3 dz, karena H-nya yang ini maksudnya adalah H-nya diturunkan terhadap Z. Kan FZ ini H aksennya itu adalah F sub Z, berarti H aksennya adalah H diturunkan terhadap Z, berarti ini sama dengan ini min Z pangkat 4 plus C. Sehingga kita perjelas fungsi ini, jadi F itu sama dengan X kuadrat Y ditambah YZ pangkat 3 min Z pangkat 4 plus suatu konstanta. Oke, jadi kita sudah dapat fungsi F-nya ya. Tujuannya sudah tercapai, bagaimana cara mendapatkan fungsi F.